وعز جنده وأهله أحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول الحبيب وخير المهاجرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن هذا يوم عيد وسرور وإحقاق من النار وأجور. وقال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling indah untuk kita ucapkan pada hari ini kecuali ucapan alhamdulillah shadaqa wa'dah. Segala puji bagi Allah yang maha benar terhadap janjinya. Wa nasara abdah, Allah yang maha menolong hambanya. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, tentulah kita akan sangat sulit melakukan perjuangan selama 1 bulan penuh. Di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan sholat, bisa menjalankan ibadah puasa. Itu tidak lain adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kami bersyukur kepadamu ya Allah dengan memanjatkan kalimat takbir sebagai mengagungkanmu dan membesarkanmu dengan kalimat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan pada hari ini siapapun yang melaksanakan sholat Idul Fitri sebanyak apapun dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam rindu kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi yang paling kita cintai, Nabi yang paling kita rindukan, Nabi yang kita harap nanti bertemu dengan beliau, Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Tidak lain dan tidak bukan beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti beliau berkenan mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Suatu hari ketika terjadi perang Uhud, beliau mengalami kekalahan akibat para sahabatnya tidak mengindahkan nasihat dari beliau, sehingga terjadi insiden gigi beliau patah, keningnya berdarah. Kemudian para sahabat berteriak, salah satunya di antaranya adalah sahabat yang memohon kepada Nabi, wa likulli nabiyyin da'watul mustajabah.
Setiap nabi mempunyai doa yang mustajabah dan makbul. Maka saatnya wahai Rasulullah sekarang berdoa agar mereka dikutuk oleh Allah, dan sekali saja engkau berdoa pasti mereka akan rata dengan tanah. Apa jawab Rasulullah? Tidak, doa ini akan saya simpan nanti di hari kiamat. Untuk apa? Syafa'atan li ummati, agar aku bisa memberikan syafaat kepada umatku nanti di hari kiamat. Lihatlah begitu besarnya cinta beliau kepada umatnya, sehingga rela giginya patah, keningnya berdarah demi untuk memberikan syafaatnya kepada umatnya nanti. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi golongan yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah, Ramadan telah meninggalkan kita. 1 bulan kita dididik bukan berniat bermaksud Allah menyengsarakan kita, apalagi membebani dengan lapar dan haus. Tentu tujuannya adalah agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Semoga dengan menjalankan puasa 1 bulan penuh kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah, kepergian Ramadan bukannya tanpa pesan dan kesan. Ada 3 pesan yang akan disampaikan oleh khatib pada kesempatan hari ini, yang dipesankan oleh Ramadan setelah meninggalkan kita. Yang pertama, hendaknya sepeninggalnya Ramadan kita menjadi orang yang takut kepada Allah, sebagaimana tujuan puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun. 1 pekan atau 2 pekan yang akan datang, kita akan kembali beraktivitas, bekerja, berkantor, berdagang dan sebagainya. Tentunya kita harap dengan tarbiyah pendidikan Ramadan bisa meningkatkan etos kerja yang lebih baik, giat lagi berdasarkan kejujuran dan disiplin yang telah didapatkan pelajaran dari bulan Ramadan. Semakin takut berbuat curang, apalagi menyalahgunakan jabatan, wewenang dan sebagainya, apalagi sampai korupsi dan memakan barang yang haram atau memakan makanan yang haram. Orang yang sukses tentunya akan semakin takut berbuat kecurangan dan memakan makanan yang haram karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ketakutan kepada Allah harus di atas segalanya. Mungkin kita takut akan rasa lapar, akan kemiskinan, tapi hendaknya takut kepada Allah kita letakkan di atas segala-galanya. Jangan sampai memakan makanan yang haram, karena orang yang makan makanan yang haram, kata Nabi, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah paling utama untuk membakarnya. Alhamdulillah. Oleh sebab itu jauhilah makanan-makanan yang haram. Yang kedua, orang yang memakan makanan yang haram, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa siang malam, Rabbana hab lana minas sholihin, berharap dikaruniai anak yang soleh, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah keturunan dan pasangan yang sejuk dipandang mata, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, dagingmu tumbuh dari yang haram, makan dan minummu dari yang haram. Berdoa sampai meneteskan air mata darah di depan Ka'bah, maka malaikat menjawab, la labbaik wa la syadaik.
kau tidak dapat panggilan dan tidak dapat haji yang mabrur, karena yang kau konsumsi dan yang kau makan adalah dari makanan yang haram. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang ketiga, orang yang makan makanan yang haram, misalnya dia mendapatkan harta sebanyak mungkin 100 juta katakanlah, kemudian 90 juta diinfakkan ke masjid, ya, mungkin pengurus masjid menerima karena tidak tahu, tapi ada dia yang maha tahu, tidak ngantuk dan tidak tidur. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah thayyibun la yuqbal illa thayyibun. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Yang keempat, orang yang makan makanan yang haram menimbulkan keras hatinya. Nasiatin katimatin khati'ah, duit yang haram dibawa ke pasar misalnya, kemudian diberikan beras dimasak menjadi nasi dimakan oleh anak kita, kemudian digiling oleh usus menjadi setetes darah disemprotkan ke jantung menyemprotkan ke otak menggerakkan sel-sel saraf. Tapi karena yang dimakan makanan yang haram, maka pikiran anak tersebut haram. Maka jangan heran kalau ada anak melawan orang tuanya dan susah disuruh sholat, susah disuruh ngaji, dan susah disuruh ke masjid. Hendaknya kita merenung, maka sebagai bukti kalau puasanya kita berhasil dan sukses, kita semakin takut memakan makanan yang haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, Ramadan berpesan kepada kita, puasa selalu ditutup dengan zakat fitrah. Ternyata puasa yang ada kaitannya berhubungan dengan Allah, ujung-ujungnya dibayar dengan zakat fitrah, yang ini sebagai kepedulian terhadap sesama. Memang bahwa semua ibadah rata-rata adalah ujung-ujungnya adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Misalnya sholat diawali dengan takbiratul ihram sebagai bentuk ibadah hubungan kepada Allah, dan ditutup dengan salam sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Begitu juga haji diawali dengan ihram, ya, sebagai hubungan kepada Allah, ujung-ujungnya membayarkan atau denda yang dagingnya dibagikan kepada fakir dan miskin. Begitu juga puasa, diawali dengan puasa, diakhiri dengan zakat fitrah, yang ujung-ujungnya adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Hadirin rahimakumullah, bahwa zakat fitrah adalah kewajiban kita, ya, sebagai muslim untuk membayarkannya 1 tahun. 1 tahun hanya 2,5 kg beras atau sekitar 3 liter. Apakah hanya 2,5 kg saja, ya, sebagai bentuk fidyah atau sebagai bentuk tebusan kita kepada Allah? Maka pada kesempatan yang baik ini khotib berpesan bahwa selain yang wajib ada yang sunnah, ya, sedekah sunnah, namanya infak, sedekah dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk sedekah sunnah atau sedekah yang berkaitan dengan harta kita setelah kita membayarkan yang wajib sebagai tebusan badan kita, seperti zakat mal dan sebagainya. Ada yang namanya wakaf, dan kita lanjutkan nanti setelah Idul Fitri. Hadirin rahimakumullah, bagi yang punya harta hendaknya cerdas dalam beramal. Bagaimana semestinya nanti setelah kita mati, harta kita tetap bermanfaat dan berpahala terhadap kita. Itu disebut sebagai amalan jariyah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Ketika meninggal anak Adam, maka putuslah amalnya. Orang yang sudah meninggal tidak bisa sholat, tidak bisa zakat, tidak bisa haji, dan tidak bisa ibadah. Tapi di situ ada harta yang tetap mengalir pahalanya. Ketika kita hidup, kita rajin berjariah atau bersedekah sunnah.
dan itulah yang akan kekal selamanya ketika kita sudah meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita diberikan nikmat terbesar, bahwa nikmat terbesar bukanlah kaya, karena berapa banyak orang yang kaya, kekayaannya tidak menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar juga bukan pangkat dan jabatan, karena berapa banyak orang yang punya jabatan pada akhirnya menjerumuskannya ke neraka. Nikmat terbesar yang kita dapati sekarang ini adalah ketika kita diberikan kekayaan dan jabatan bisa digunakan untuk menolong agama Allah. Itulah yang akan kekal dan abadi selamanya. Kalaulah orang beranggapan bahwa dengan harta orang akan menjadi mulia, tentu korunlah yang paling mulia. Kalaulah orang beranggapan bahwa dengan jabatan orang akan menjadi mulia, tentu Fir'aun lebih mulia. Kemuliaan kita adalah ketika kita punya harta dan punya jabatan serta kedudukan, kita gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, apa yang kau makan akan busuk, apa yang kau pakai akan rusak dan mabuk, tapi apa yang kau sedekahkan itulah yang akan abadi dan akan menemanimu sampai kalau kubur, bahkan sampai ke akhirat nanti, yaitu harta yang kita sedekahkan untuk kepentingan sabilillah, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, wasiat yang ketiga, Ramadan berpesan kepada kita. Rasulullah pernah ditanya oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, dalam bulan Ramadan ada yang namanya malam mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa yang aku lakukan ketika aku mendapati malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, bacalah doa, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, suka mencintai orang-orang yang memberi maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan kita amalkan setiap bulan Ramadan. Maka kita disuruh untuk minta maaf kepada Allah. Tapi dosa kita bukan hanya kepada Allah, juga kepada manusia. Nabi SAW dalam hadisnya riwayat Imam Muslim bersabda, at-tajruna manil muflih, tahukah kalian siapa orang yang pailit atau bangkrut? Kemudian sahabat menjawab, al-muflisu finna man lahu la dirham. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham atau tidak punya uang. Kata Nabi, bukan itu. Kemudian Nabi bersabda, innal muflisa min ummati. Lihat kalimatnya, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, ya bukan Yahudi ataupun Nasrani, tapi beliau menyebutkan min ummati. Siapa mereka? Man yahdi yawmal qiyamah bisadaqati wasyami wasyakati wal haji. Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, dan haji. Di satu sisi mereka membawa pahala, di satu sisi lain mereka juga membawa dosa. Apa dosanya? Mulutnya tajam, suka menyakiti orang lain, suka memakan harta orang lain secara zalim, pernah mengalirkan darah tanpa hak secara tidak benar. Lalu bagaimana nasib orang seperti itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, qabla an yuqta alaih, sebelum dia setor pahala, ya Allah, ini pahala sholat saya, kata orang tersebut. Kemudian datang orang menuntut, ya Rasul, di dunia memang dia rajin sholat, tapi mulutnya tajam, sering menyakiti hati saya. Kemudian kata Allah, ambil pahalanya, pahala sholatnya, dan serahkan kepada orang yang disakiti. Kemudian
dia menyerahkan lagi pahala puasa. Ya Allah, ini pahala puasa saya. Kemudian datang lagi orang menuntut, ya Rasul, dia memang rajin berpuasa ketika di dunia, tetapi dia zalim kepada saya, dimakannya harta saya secara zalim. Kemudian kata Allah, ambil pahalanya, pahala puasanya, dan serahkanlah kepada orang yang dizalimi tersebut. Lalu bagaimana kalau pahala sudah habis sementara orang yang menuntut masih banyak? Maka kata Allah, ambil dosanya orang-orang yang dizalimi, yang difitnah, dan ditimpakan kepada orang yang menzalimi tersebut. Inilah orang yang bangkrut yang sesungguhnya. Pahala dipradeli, dosa diberi. Ibarat orang dagang modal habis, tagihan hutang datang terus menerus. Kenapa orang yang tadinya rajin sholat, rajin puasa, taat membayar zakat, bahkan haji dan umroh, pulang pergi pulang balik, kemudian dicampakkan ke neraka? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa ini terjadi? Karena orang tersebut hanya baik hubungannya kepada Allah saja, tetapi tidak baik terhadap sesama manusia. Banyak manusia yang disakiti oleh orang-orang tersebut. Dan inilah makna sesungguhnya Idul Fitri. Makna yang sebenarnya inilah, di samping kita menjalin hubungan baik dengan Allah, kita juga disuruh untuk menjalin hubungan baik dengan manusia. Di samping kita minta maaf, minta ampun kepada Allah, jangan lupa kita juga minta maaf terhadap sesama. Oleh karena itu, minta maaflah kepada manusia. Ya, kepada siapa? Yang pertama adalah kepada kedua orang tua kita. Dia yang mengandung selama 9 bulan 10 hari, meregang nyawa, dilahirkannya sampai berdarah-darah antara hidup dan mati. Tetapi ketika sedikit saja menjadi orang, punya pangkat, punya jabatan, kemudian berharta, seringkali sinis memandang orang tua. Apalah artinya harta yang dia berikan tapi akhlaknya tercela. Tidak ada yang lebih diharapkan oleh orang tua kecuali bakti kita dan akhlak kita sebagai anak ya, terhadap orang tuanya. Lalu bagaimana ketika orang tua kita sudah tiada? Maka berikanlah doa terbaik dengan doa Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, setiap kali sholat atau pada waktu-waktu yang istajabah. Jangan sampai kita seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, celakalah orang yang mendapati orang tuanya masih hidup tetapi tidak bisa menyebabkan dia masuk surga karena akhlaknya tercela, bahkan durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk minta maaf kepada saudara-saudara kita, sanak famili, tetangga, kerabat, dan handai tolan. Itulah 3 pesan yang disampaikan oleh Ramadan. Mudah-mudahan kita panjangkan umurnya sehingga kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang dan beribadah lebih sempurna lagi. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun minal aidin, orang-orang yang kembali kepada fitrah serta mendapatkan nilai yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Majid wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala